Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Dahsyat ya. Saya melihat orang-orang yang luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama melihat, merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah bahu-membahu bergerak ke tujuan Tuhan. Bahu-membahu bergerak ke tujuan Tuhan. Ya, kita sudah belajar hari Minggu, Pak Ishak sudah sampaikan. Saya percaya setiap kita boleh menangkapnya ya. Bersama-sama kita mengaplikasikan pesan Tuhan ini dalam kehidupan setiap kita. Bagi Bapak Ibu yang belum mendengarkan pesan Tuhan ini, bisa disaksikan di YouTube secara lengkap ya. Karena ada poin penting yang Tuhan sampaikan lewat pesannya dalam minggu ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, kalau kita perhatikan di bagian inti pesan Tuhan, tidak semua saya bacakan ya. Ya, kalau kita perhatikan di dalam bagian inti pesan Tuhan ini ada sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Kita diingatkan bahwa pengiringan kita sama Tuhan ini adalah merupakan sebuah perjalanan jarak jauh. Tentunya bukan sesuatu yang mudah bagi kita. Karena perjalanannya bisa saja terjal, bisa saja berkelok-kelok. Betul ya Bapak Ibu ya? Seperti yang Rasul Paulus sampaikan, kita harus mencapai garis akhir dari perjalanan yang kita lakukan. Itu belum berhenti di situ Bapak Ibu, masih ada selanjutnya, ini yang Tuhan tekankan. Lewat pesannya ini Tuhan menyampaikan bahwa ada kelumpuhan-kelumpuhan yang dialami oleh tidak sedikit orang-orang percaya. Jadi ini yang Tuhan temukan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahwa tidak sedikit orang-orang percaya, mungkin termasuk kita di dalamnya, sedang mengalami kelumpuhan. Ya, tanda kutip ya. Dalam hidup seseorang. Atau dalam kehidupan orang-orang percaya itu sendiri. Karena dikatakan gini, kelumpuhan ini menyebabkan orang percaya tidak efektif sebagai perwakilan kerajaan sorga di bumi. Artinya sangat disayangkan, seharusnya efektif sebagai perwakilan sorga di bumi menjadi tidak efektif. Tidak berfungsi dengan benar. Mari kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu, kita bisa lihat di dalam inti pesan Tuhan ini ya. Di aplikasi RDMB juga ada, di Warta ada ya. Oleh sebab itu apa yang harus dilakukan agar menjadi pribadi yang bebas dari kelumpuhan. Sehingga menjadi alat yang berfungsi bagi kerajaan sorga. Pak Ishak sampaikan dua hal ini. Yang pertama, sadari dan lakukan spiritual check up bagi diri kita sendiri. Ya, ini harus kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu. Yang kedua, sadari bahwa kita butuh orang lain untuk tolong kita. Artinya kita tidak bisa bergerak sendiri, kita memerlukan orang lain di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Nah, kita lihat dasar firman Tuhannya di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 3-4. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Markus pasal 2 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ya. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Apa yang kita temukan, apa yang kita lihat melalui ayat ini Bapak Ibu? Ya. Kalau kita perhatikan ada sebuah pelajaran yang sangat penting yang dapat kita lihat bersama-sama, di mana keempat orang tersebut saling bahu-membahu untuk menolong orang yang sedang lumpuh. Untuk dibawa kepada Yesus. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukannya dengan semangat tanpa menyerah. Pak Ishak sudah sampaikan ini. Itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Membawa orang lumpuh harus naik ke atas. Ke atas atap. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada sikap yang sangat luar biasa yang dapat kita pelajari. Sikap saling bahu-membahu satu dengan yang lain.
Seharusnya dengan mudah kita bisa lihat di dalam kehidupan orang-orang percaya hari-hari ini. Bukan tanpa tujuan Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita. Jangan-jangan gini, kita sibuk dengan diri kita sendiri. Pesan ini datang bahu-membahu, bergerak ke tujuan Tuhan. Ini dahsyat Bapak Ibu, kita sama-sama mau belajar. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan belajar 2 hal. Ya, saya mau sampaikan 2 hal untuk kita sama-sama. Apa yang harus kita lakukan agar menjadi pribadi yang bebas dari kelumpuhan sehingga menjadi alat yang berfungsi bagi kerajaan sorga. Yang pertama, sadari bahwa kita perlu jujur terhadap diri kita sendiri. Kata kuncinya adalah perlu jujur terhadap diri kita sendiri. Ini berkaitan poin yang Pak Ishak sampaikan tentang melakukan spiritual check up. Mari kita lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Kita lihat ayat 2 dan 3. Ayat 2-nya kita mau sama-sama lihat. Saya akan bacakan untuk kita. Dikatakan demikian, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Apa yang dilakukan oleh seorang yang lumpuh ini Bapak Ibu? Ketika mendengar kabar Yesus datang lagi di Kapernaum. Apakah dia datang sendiri? Kita sudah tahu dari ayat ini Bapak Ibu. Alkitab jelaskan digotong 4 orang Bapak Ibu. Ya. Pastinya ada kejujuran dan ada keterbukaan sebelum mereka tiba di rumah di mana Yesus berada yang sedang memberitakan firman Allah. Tidak ujuk-ujuk langsung datang sendiri. Ketika seorang lumpuh ini mendengar berita ada Yesus yang datang, ada orang-orang di sekitarnya yang terlibat. Tentunya Bapak Ibu, ada kejujuran, ada keterbukaan. Bagaimana caranya dia bisa sampai kepada di mana Yesus ada di tempat itu yang mengajar pada semasa itu ya. Ya. Yang saya sampaikan gini Bapak Ibu, jujur dalam arti pengertian terhadap sesuatu yang kita alami hari-hari ini. Ya, kita harus jujur bahwa gini, memang keadaan kita memang lagi tidak baik-baik saja. Bahwa kondisi kerohanian kita sedang sakit, sedang mengalami kekeringan, bahkan kematian rohani yang terjadi. Bahkan kamu sampaikan mati rasa Bapak Ibu. Ya, kita bisa melihat mati rasa di sini siapa yang dimaksudkan? Ada orang-orang Farisi. Ada orang-orang Farisi di tengah-tengah kerumunan orang banyak kalau kita perhatikan di ayat 7. Mereka terlihat sehat namun sakit. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengalami kelumpuhan sentara kutip ya. Lumpuh apa yang dimaksud? Lumpuh hubungan pribadi dengan Bapa, dengan Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mengalami sesuatu. Ada kekeringan, ada hubungan yang tidak seharusnya terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka datang di sana cuma cari masalah. Mencari kesalahan Yesus lakukan di sana. Mereka tidak sadar, cuma beberapa orang yang sadar. Karena kelumpuhan itu bukan hanya kelumpuhan secara fisik. Pak Ishak banyak hal yang sampaikan kemarin tentang kelumpuhan, banyak hal. Dalam keluarga, dalam hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat 7, ada orang-orang Farisi. Yang tidak sadar bahwa mereka memang mereka sakit sebenarnya.
tapi tidak sadar. Saya istilahkan mati rasa Bapak Ibu. Bukankah kesempatan ketika Yesus sang Raja hadir di situ? Mereka memberikan hidup mereka. Pertanyaannya, mengapa kita harus jujur Bapak Ibu? Ada dua bagian dari poin 1 ini. Mengapa kita harus jujur? Supaya hidup kita dipulihkan. Dan tujuan Tuhan dapat tergenapi di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Contohnya adalah orang yang lumpuh yang digotong dibawa kepada Yesus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita bisa lihat. Ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Katakan amin Bapak Ibu. Wow. Ada kesembuhan yang luar biasa yang terjadi. Secara sempurna Tuhan kerjakan. Jadi jangan sampai kita mengatakan saya tidak akan mungkin bisa dipulihkan. Saya mau sampaikan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau jujur dan terbuka mau datang, Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan setiap kita. Asal kita mau jujur Bapak Ibu. Ini termasuk saya Bapak Ibu. Asal mau kita terbuka. Karena itu kerinduan Tuhan. Tuhan mau pulihkan. Tuhan pulihkan itu bukan hanya satu hal. Banyak hal yang Tuhan mau pulihkan di dalam kehidupan setiap kita. Kalau hubungan kita baik, maka hubungan sesama kita juga baik. Karena ini Bapak Ibu, semakin disembunyikan, semakin lama juga untuk pulihnya. Akhirnya ada terus perjuangan. Kita sadar bahwa kita harus datang kepada Yesus. Tapi ada saja hambatan-hambatan untuk kita datang, entah kemalasan lah. Dan sebagainya. Akhirnya kita tidak menemukan janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Tidak ada pemulihan yang Tuhan kerjakan karena kita tidak mau datang. Ya bagi saya Bapak Ibu ketika mendengar pesan ini, saya dikuatkan, saya diteguhkan. Jangan-jangan saya juga orang yang tidak jujur. Dan Tuhan bicara kepada setiap kita. Artinya jangan disembunyikan. Ayo secara terbuka. Karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang besar buat kita. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus jujur? Bagian B. Supaya hidup kita diubahkan dan berbuah Bapak Ibu. Hidup yang diubahkan itu akan mempermuliakan Tuhan kalau kita lihat di ayat 12. Kita bisa membagikan kesaksian, bahkan pengalaman hidup yang bisa menguatkan orang lain. Karena kita mengalaminya. Karena kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Seperti orang lumpuh dalam perikop yang kita baca tadi ya. Ya. Kita bisa lihat di ayat 5 bagian B. Firman Tuhan berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi Bapak Ibu. Mujizat terjadi. Yang tadinya tidak bisa berjalan, bisa berjalan. Kita bisa membayangkan sukacita yang dialami oleh orang lumpuh yang disembuhkan ini. Kenapa Bapak Ibu? Tujuan Tuhan tergenapi di dalam kehidupannya. Nanti ada kesaksian yang bisa diperlihatkan lewat pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kuasa kesembuhan yang terjadi itu. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jadi ada sesuatu yang diubahkan oleh Kristus ketika kita mau datang dengan terbuka, dengan jujur. Ya.
Harus terus terang saja Bapak Ibu. Ya, karena Tuhan mau kerjakan sesuatu buat kita. Tuhan mau kerjakan mujizat. Ya, pemulihan, kesembuhan, apapun yang Tuhan mau lakukan buat setiap kita. Itu poin yang pertama yang dapat kita pelajari bersama-sama. Poin yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sadari bahwa pertumbuhan iman itu harus dikejar. Sadari bahwa pertumbuhan iman itu harus dikejar. Kita bisa lihat di ayat 5 bagian A, bahwa yang Tuhan temukan adalah ada iman di dalam diri mereka. Siapa yang dimaksudkan? Dari keempat pengusung dan juga orang yang lumpuh. Ini kan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Yang Tuhan temukan adalah iman. Bagaimana mereka kalau datang tanpa iman Bapak Ibu? Bisa gak terjadi sesuatu? Kira-kira bisa gak Bapak Ibu? Rasanya tidak ya. Tapi yang Tuhan lihat adalah iman. Dari keempat pengusung dan juga orang yang lumpuh. Karena kalau kita pelajari bukan hanya mereka yang datang Bapak Ibu. Ada banyak orang, Alkitab mengatakan. Ada banyak orang berkerumun. Bahkan sampai tidak ada jalan untuk masuk ke dalam gitu. Kalau saya mau sampaikan, kenapa cuma 5 orang ini yang Tuhan temukan bahwa ada iman gitu loh di dalam mereka. Di manakah yang lainnya gitu. Saya mau sampaikan kita tidak termasuk orang yang berbondong-bondong suka kumpul rame-rame dan tidak memiliki sesuatu. Ya. Jadi kita bisa melihat. Fokusnya adalah bagaimana Tuhan melihat iman dari kelima orang tersebut. Ada iman yang luar biasa. Tidak akan terjadi sesuatu kalau kita cuma datang Tuhan ya sembuhkan ya Tuhan sembuhkan. Sembari kita tidak membangun iman di dalam Kristus. Kita bisa melihat. Mereka datang, mereka memanjat, mereka membobol atap, lalu menurunkan orang lumpuh itu persis di depan Yesus. Bahkan saya renungkan, saya bayangkan gini Bapak Ibu, pada saat mereka sedang bersusah payah, kesembuhan itu sudah terjadi. Karena iman itu sudah ada di dalam diri mereka. Tapi yang kita bisa lihat adalah tindakan yang mereka lakukan di sini. Oleh karenanya gini Bapak Ibu, kita harus mengejar pertumbuhan iman. Ya. Kita harus mengejar pertumbuhan iman. Dan untuk mengejar pertumbuhan iman Bapak Ibu ini yang saya mau sampaikan. Perlu komunitas yang sehat. Perlu komunitas yang benar. Yang saling bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Dan kita harus berhati-hati untuk memilih atau menentukan komunitas. Karena ada komunitas yang tidak sehat. Ada komunitas yang tidak benar. Bahasa cuma TikTok. Kumpul-kumpul ngomongin sampah. Kumpul-kumpul ngomongin sesuatu yang tidak bisa membangun iman di dalam Kristus. Dan kita bisa banyak lihat di luar. Saya percaya di dalam gereja gak ada ya. Di luar banyak Bapak Ibu. Apa yang kita bisa lihat? Ada komunitas yang kita bisa lihat di sini. Ada komunitas kecil. Tapi komunitas ini saling bahu-membahu.
menolong. Saling mendukung satu dengan yang lainnya. Saya percaya ini adalah komunitas yang sangat luar biasa yang perlu kita lihat bersama-sama. Karena apa yang kita temukan, mereka berlima punya iman. Itu yang dahsyat. Artinya jangan sampai kita memilih komunitas-komunitas yang salah. Komunitas-komunitas di mana tidak ada pertumbuhan iman yang terjadi. Kita sama-sama Bapak Ibu, kita betul-betul harus menghindari komunitas-komunitas yang tidak bisa membangun iman kita. Ya. Temukan Bapak Ibu. Di gereja kita ada komsel, ada komunitas komsel. Ya datang. Yang dibahas itu firman Bapak Ibu. Jadi saya percaya setiap firman yang kita dengar, yang kita bahas itu akan membuat iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Jadi kita bisa melihat, nanti Bapak Ibu boleh baca ayat 3 sampai dan 5 ya. Komunitasnya cuman 5 orang. Tapi Tuhan Yesus bisa melihat ada iman di dalam kelompok tersebut. Ya. Pak Ishak sampaikan tentang 4 prinsip kan. Salah satunya saling percaya. Bagaimana kalau tidak saling percaya? Waduh. Ketika membawa orang lumpuh ini yang menghadapi hambatan, waduh, bisa dibuang itu kadang-kadang. Rasanya kan berat sekali. Rasanya susah banget untuk naik ke atap. Ya, saya naik ke atap aja gemetaran kaki saya Bapak Ibu. Saya pernah cobain benerin genteng ya karena bocor. Baru mau naik saja udah gemetaran dan mau nggak mau memang harus naik. Kalau ada orang lain saya nggak akan naik gitu. Mau jatuh. Ini 4 orang gimana cara bawanya kan kita bisa membayangkan itu betapa sulitnya. Tapi kita bisa melihat ada sesuatu yang terjadi. Ada mukjizat yang terjadi. Mari bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Komunitas di mana iman kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Saya tidak mau panjang lebarkan Bapak Ibu. 2 hal ini yang dapat kita sama-sama pelajari, kita sama-sama renungkan. Yang pertama sadari bahwa kita perlu jujur terhadap diri kita sendiri. Yang kedua sadari bahwa pertumbuhan iman itu harus kita kejar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.